Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa juga subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung parkir ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Marital Black chapter 5857. Di sini diceritakan wilayah surga tinggi atau Hing Heaven, batas bintang di Ngarai. Tidak jauh dari istana surga tinggi, sebuah sungai besar mengalir melalui kehambaan. Kepala dan ekornya terhubung membentuk lingkaran. Ribuan keretau di sungai benar berkumpul dan berubah menjadi misteri yang tak ada habisnya. Meskipun keributan di sini tidak keras, itu dengan cepat menarik sekelompok orang. Yang pertama tiba adalah Kaisar Agung Darah Besi Zhan Wuhen, diikuti oleh Kaisar Agung Bela Diri Binatang Mo Huang, Kaisar Agung Jiwa Tenang Yojun, Kaisar Agung Dunia yang Ramai Duan Hon Cheng, Kaisar Agung Bayangan Bunga Hua Linglong, dan lainnya. Medan perang gadis depan tidak lagi dikepung dan pasukan klan tinta telah dihancurkan. Saat ini hanya beberapa tentara yang tersebar yang melarikan diri dan bersembunyi, sehingga Kaisar Agung dari batas bintang semuanya kembali ke batas bintang untuk memulihkan diri. Great Emperor semuanya adalah master yang diakui oleh dunia Great Tao Star Boundary. Jika ada gangguan di Star Boundary, itu secara alami tidak akan luput dari indera mereka. Merasakan situasi di sini, semua orang datang. Begitu ke Great Emperor ini tiba, dua sosok lagi datang dan membungkuk ke arah mereka. Dua yang terakhir tiba adalah Great Emperor Boundary yang baru lahir. Dengan kemacetan batas bintang saat ini, itu sudah cukup untuk melahirkan 14 Kaisar Agung. Dibandingkan dengan batas 10 Kaisar Agung di masa lalu, sekarang ada 4 lagi. Ini tidak diragukan lagi karena kontribusi 3 dunia. Dengan peningkatan jumlah Kaisar Agung dan kematian Wahyu Surga dan Bulu Es, itu telah memberi 2 bintang yang lain naik daun. Kesempatan ini untuk naik ke tingkat Kaisar Agung atau Great Emperor. Dari 14 Kaisar Agung, beberapa belum kembali dari dunia luar, beberapa berkultivasi dalam pengasingan. Dan mereka yang merasakan gangguan sudah berkumpul di sini. Dari 2 yang datang kemudian, satu berjudul Langit Merah, sedangkan yang lain berjudul Angin Guntur. Keduanya adalah murid yang dibesarkan oleh Cave Heaven Paradise, tetapi dalam hal latar belakang keduanya lahir dan dibesarkan di batas bintang. Karena mereka berdua tidak lama berkultivasi, mereka saat ini hanya berada di Open Heaven urutan ke-7. Namun Zhan Wuhen dan yang lainnya sama sekali tidak meremehkan keduanya, karena keduanya telah langsung menembus urutan ke-7 dan memiliki peluang untuk mencapai orde ke-9. Selain itu, dengan status mereka sebagai Great Emperor batas bintang, mereka pasti akan tumbuh lebih cepat daripada orang biasa. Meskipun mereka berdua baru saja menembus orde ke-7 selama beberapa ratus tahun, keduanya hampir mencapai puncak orde ke-7. Jadi tidak akan lama sebelum mereka menerobos ke orde ke-8. Pada saat ini banyak Great Emperor batas bintang berkumpul di sini, dan keduanya yang datang kemudian sama-sama menatap sungai dengan takjub. Langit Merah bertanya, apa yang dilakukan Tuhan ini? Kaisar Agung ingin juga memiliki pertanyaan ini. Mereka tahu tentang Yang, tetapi mereka belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Senior misterius ini telah meninggalkan terlalu banyak legenda. Melihat ke atas pada saat ini, mereka dapat melihat bahwa kekuatan Great Tao di sungai mendidih. Dan setiap gelombang yang diciptakannya adalah manifestasi dari kekuatan Great Tao, menyebabkan mereka terkesima untuk bergerak keras. Manusia yang kuat di sisi terang memiliki keunggulan mutlak. Tapi dalam tingkat perjuangan ini, kecerobohan apapun dapat menyebabkan konsekuensi buruk. Kedua belah pihak terus-menerus menguji satu sama lain mencari kekurangan. Apakah kamu tidak akan melarikan diri? Mi Qinglun melirik Monaye dengan sedikit aneh. Sebelum peringkat ke-9, umat manusia datang dan membentuk kecerendungan untuk mengepung. Timo ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi Monaye jelas tidak berencana untuk melakukannya. Tetapi biarkan peringkat ke-9 umat manusia dikelilingi oleh mereka, yang membuat Mi Qinglun merasa bingung. Kemana harus melarikan diri? Monaye tidak menjawab pertanyaan itu dan melirik Mi Qinglun, menunjukkan bahwa dia adalah pihak yang lebih lemah, tetapi sikapnya sangat keras. Mi Qinglun diam. Monaye berkata lagi, saya tidak tahu satu hal. Saya hanya ingin meminta Mi Qinglun untuk mengklarifikasi. Nafas yang di medan perang tiba-tiba muncul dan menghilang. Dengan setiap kemunculannya pasti ada jumlah raja Besutoral yang tidak beruntung. Tim kuat keluargamu telah ditahan, tetapi Yang dapat melepaskan tangan dengan kakinya untuk membunuh dan membunuh. Tampaknya
baik untuk menunda sedikit waktu sehingga Yang dapat melemahkan kekuatan keluargamu dengan lebih baik. Mi Jinglun memikirkannya. Dia berkata, masih ada hal yang tidak dapat kamu pahami di dunia ini. Ini tidak sepenuhnya menggoda. Sebagai komandan tertinggi dari dua ras, Mi Jinglun dan Monaye belum bertarung selama 1 atau 2 tahun. Kita dapat mengatakan bahwa kita tahu intinya. Terlepas dari posisi balapan, Mi Jinglun masih menjadi lawan Monaye sangat penting. Monaye tidak menjawab kata-katanya dan membayangkan keraguan di dalam hatinya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Apa yang kamu temukan? Mi Jinglun berkata dengan santai, mengungkapkan keraguan di wajahnya. Tepat waktu. Monaye menatapnya tanpa bergerak dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Mi kamu dapat menutupi dengan sangat baik, saudara lelaki Aoyang ini tampaknya tidak memiliki penyamaran yang baik seperti kamu. Jadi mengapa? Mi Jinglun harus bertanya dengan sadar. Selain itu, Aoyang Li kesal dan berkata, ada apa dengan Lao Tozu? Hanya mengobrol dan tiba-tiba terlibat dengan apa yang dilakukan Lao Zu. Aoyang Li tidak senang. Monaye menoleh untuk menatapnya. Ketika saya menanyakan kalimat itu, ekspresi Anda sedikit berubah, yang menunjukkan bahwa Anda tahu apa yang saya tanyakan. Pada saat hidup dan mati, bisakah aku gugup? Aoyang Li meraung. Monaye tidak repot-repot memperhatikannya, masih menatap Mi Jinglun. Selama bertahun-tahun umat manusia telah mempertahankan frekuensi pelanggaran yang sama terhadap pengembalian. Tetapi kali ini jauh lebih awal, dan saudara yang sebenarnya tidak melakukannya peduli padaku. Jelas dia tidak menyelamatkan 8 peringkat itu. Tetapi dia masih membantai Raja Pesodalarot. Jelas ada hanya perlu menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk mencapai tujuan yang sama dengan biaya minimal. Tetapi Anda telah memilih cara ini, situasi ini. Sepertinya kamu tidak sabar untuk memenangkan permainan tanpa kembali. Di samping dialog yang banyak, Pesodalarot mendengarkan awal dan kabut. Mereka tidak tahu apa yang Monaye bicarakan. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah kali ini sedikit sengit. Pasti ada 2 dari mereka di sisi tinta. Seorang raja lebih dari seluruh raja palsu. Tetapi ras manusia memiliki 9 peringkat ke-9. Dalam hal kekuatan, ras tinta benar-benar dirugikan. Mereka juga ingin tahu jawaban atas pertanyaan Mi Jinglun sekarang. Mengapa mereka tidak melarikan diri ketika mereka bisa melarikan diri? Akibatnya mereka jatuh ke dalam situasi terkepung seperti sekarang, dan masing-masing kekuatan klan tinta, sementara gugup dan gelisah di hati mereka, pasti melahirkan beberapa ketidakpuasan dengan Monaye. Mengapa ini? Monaye bertanya, tetapi tidak bertanya dan melanjutkan. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu umat manusia Anda mengetahuinya, sehingga Anda tidak sabar untuk mengakhirinya tanpa dino return pass. Perang untuk ini saya lebih suka membayar lebih untuk itu, Mi Jinglun kan? Mi Jinglun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak